Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa kembali di forum ini. Tidak lain halnya kita dalam Lokakarya 3. Untuk sebelumnya kita nanti mulai dengan pembukaan dulu ya. Kita buka dulu dengan berdoa. Bisa minta tolong Pak Sugadi untuk memimpin doa. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan Lokakarya ini bisa berjalan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Sugadi. Selanjutnya izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam Lokakarya 3, peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Namun sebelumnya di Lokakarya 3 ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Alef Mutakin. Saya berasal dari SD Negeri Parimono 3, Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kemudian mengingatkan untuk usulan kesepakatan kelas yang mungkin pernah kita bahas ataupun di forum yang lainnya juga sudah. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Setuju, Pak. Cukup Pak, ya setuju ya. Baik, saya rasa ini sudah mencakup kesemuanya ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, untuk kali ini kita akan membahas, kita akan berdiskusi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama nanti adalah calon guru penggerak ini mampu mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, nanti calon guru penggerak ini mampu mendemonstrasikan pemahaman mereka mengenai mindfulness dan integrasi 5 kompetensi sosial, emosional dalam praktik mengajar. Yang ketiga, ini nanti calon guru penggerak merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensi dan kompetensi sosial emosional. Nah, Bapak Ibu, ini saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Nanti silakan Bapak Ibu bisa menjawab melalui raise hand dan kita akan jawab satu persatu sesuai dengan urutan raise hand yang ada, okay? Jadi di sini ada pertanyaan, apa saja aset dan potensi yang Anda miliki sebagai guru penggerak untuk mengembangkan program yang berguna pada murid? Silakan untuk bisa raise hand. Baik, ini sudah ada yang ada Bu Era, ada Bu Agnes, ada Bu Rahma. Oke, mulai dari Bu Era dulu. Monggo Bu Era. Baik, terima kasih. Menurut saya yaitu aset modal fisik dan aset modal finansial, Pak. Oke, betul. Ya, selanjutnya ada Bu Agnes. Monggo Bu Agnes. Saya mengajukan modal politik dan modal sosial, Pak. Ya, yang lainnya ini ada Bu Roma. Ya Pak, kalau saya modal lingkungan alam Pak. Modal lingkungan alam, ya. Selanjutnya ini untuk Bu Rahmah. Kalau saya modal agama dan budaya, Pak. Baik, ini Pak Sukadi, ini sebenarnya itu ada 7 ya, ada 7 potensi atau aset yang bisa dikembangkan. Nah, yang terakhir itu apa kira-kira Pak Sukadi? Kalau menurut saya modal manusia Pak, ini penting sekali Pak. Iya, betul sekali Bapak Ibu semuanya. Jadi aset dan potensi yang bisa dikembangkan itu ada 7 aset ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bu Era, ada modal fisik, modal finansial, kemudian ada modal lingkungan alam, ada modal politik dan modal sosial, kemudian ada modal agama dan budaya, yang terakhir tadi disampaikan oleh Pak Sukadi, ada modal manusia. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini apabila Bapak Ibu bisa melihat ada gambar anak-anak yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Di sini adalah kegiatan pembelajaran yang dimana kalau kita bisa lihat ini adalah pembelajaran kinestetik ya. Nah, namun di sini saya minta bantuan Bapak Ibu semuanya untuk bisa menjawab dari pertanyaan yang saya kemukakan di atas itu. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid
dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Apa saja tahapannya? Nah, ini Bapak Ibu bisa menjawab melalui Jamboard yang akan saya kirimkan lewat eh, pesan ya. Sudah terlihat Bapak Ibu untuk link Jamboardnya? Sudah, Pak. Pak. Baik, Bapak Ibu bisa langsung mengisi link Jamboard tersebut ya. Jangan lupa Bapak Ibu tuliskan namanya ya. Baik, sudah ada Bu Romah Zuliana di sini ya. Eh, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Baik, baik. Ada Pak Sukadi. Ini menetapkan tujuan pembelajaran. Ada Bu Agnes Karnika. Ini menentukan apa tadi ini ketutup ya. Menentukan penilaian. Ya, oke. Ada Bu Era memetakan kebutuhan belajar murid di kelas. Oke. Dan ada dari Bu Rahmah yaitu umpan balik dan refleksi. Baik. Saya akan memberikan umpan balik terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Bahwasanya untuk tahapan-tahapan pembelajaran yang optimal untuk pelaksanaan kegiatan belajar berdiferensiasi ini adalah dengan apa yang dituliskan oleh Bapak Ibu guru semuanya ini. Ya. Nah, oleh karena itu saya lanjutkan ke gambar yang kedua. Di gambar yang kedua ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Oke. Di sini ada juga pertanyaan, bagaimana merencanakan strategi mengenai pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang tepat? Oke, mohon Bapak Ibu juga bisa untuk membantu menjawabnya ya. Saya kirimkan untuk link Jamboardnya. Baik, Pak. Bagaimana merencanakan strategi mengenai pembelajaran berdiferensi di kelas yang tepat? Jadi, kalau kita mengingat atau Bapak Ibu pernah mempelajari ada 3 strategi ya untuk pembelajaran berdiferensiasi ya. Apa saja kira-kira itu? Kita tunggu jawabannya dari Bapak Ibu. Baik, sudah mulai masuk ya. Dari Bu Romah Juliana ini ya. Dengan strategi diferensiasi proses. Ini berarti hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bu Agnes nih ya. Kemudian ada dari Bu Agnes ini ada proses, konten, dan produk. Wah, lengkap sekali nih Bu Agnes. Kemudian di Bu Era ada berdiferensi konten. Ini Pak Sukadi juga berdiferensi konten. Dari yang diisikan atau dituliskan Bapak Ibu semuanya di sini ya. Bahwasanya untuk merencanakan strategi untuk pembelajaran berdiferensi di kelas yang tepat itu ada, oke, sambil menunggu jawaban dari Bu Rahmah. Bu Rahmah, ya. Bagaimana merencanakan strategi mengenai pembelajaran berdiferensi di kelas yang tepat? Kalau menurut Bu Rahmah, apa nih Bu Rahmah? Oke, Ya, berdiferensi Pak. Baik. produk. Oke, betul sekali ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Rahmah. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya sedikit menyampaikan terkait dengan menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ini ada 3 strategi. Yang pertama itu adalah strategi diferensiasi konten, di mana pada strategi ini guru harus memperhatikan kesiapan murid yang berupa rangsangan kepada murid berupa tantangan dan pertanyaan-pertanyaan mengenai pemahaman ide. Selanjutnya adalah profil belajar murid di sini. Murid disuguhi gaya belajar visual yang diberikan dalam bentuk gambar atau materi audio. Kemudian strategi diferensiasi proses. Nah, ini dilakukan dengan melihat bagaimana murid akan memahami atau makna apa informasi atau materi yang dipelajari saat kita telah memecahkan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, bagaimana kebutuhan tersebut ini bisa dipenuhi, caranya seperti apa, proses apa yang perlu disiapkan agar kita mengetahui bahwa setiap murid belajar apakah murid-murid akan bekerja mandiri atau dalam kelompok. Sedangkan strategi diferensi produk ini adalah berupa tagihan ya. Berupa tagihan tentang apa yang diharapkan dari murid atau hasil pekerjaan murid yang ditunjukkan kepada guru. Bisa berbentuk karangan, hasil tes, presentasi diskusi, pertunjukan, pidato, rekaman, diagram, ataupun yang lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu, eh,
bagaimana ini perasaan Bapak Ibu? Apakah pembelajaran ini berdiferensiasi ini bisa diterapkan di sekolah masing-masing? Ada yang bisa menjawab? Bisa, Pak. Oke. Saya Pak juga. Oke, baik Bu Roma. Monggo. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi ini justru sangat penting apabila diterapkan di sekolah, karena dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Begitu mungkin Pak, terima kasih. Baik. Dari Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan? Dari Bu Agnes, silahkan monggo Bu Agnes. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya pembelajaran diferensiasi tidak hanya bisa tetapi harus Pak untuk diterapkan di sekolah masing-masing karena benar-benar dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kita akan memenuhi kebutuhan belajar siswa sehingga pelayanan yang kita berikan kepada siswa dalam pembelajaran itu benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rohmah dan Bu Agnes. Ini tadi jawabannya sangat tepat sekali, nggih. Nah, kita nanti akan membahas lebih lanjut, lebih dalam di sesi kedua. Karena waktu untuk sesi pertama ini sudah habis, saya mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan tugas mandiri di link LMS. Jangan lupa nanti batas waktunya nanti pada pukul 23.59. Begitu saja Bapak Ibu dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alef. Terima Sama-sama. kasih Pak. Terima kasih Pak Alef. Baik, bisa live, nggih semuanya.